Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab 31 dengan judul Semakin Menjauh. Ralin pulang dengan senyum lebar. Ia membawa kabar gembira untuk Ethan. Dia memasuki rumah. Lihatnya Mak Jas sedang membereskan dapur. "Sore Mak Jas," sapa Ralin. "Sore Non," senyum sampai telinga goda Mak Jas. "Hehehe, lagi seneng Mak. Ethan belum pulang?" "Belum Non," jawabnya. "Ralin ke atas dulu ya Mak." Mak Jas mengangguk. Ralin membersihkan badannya dan menunggu Ethan. Ia melihat hasil USG. Ada 2 titik kecil. "Sayangnya Mami, sabar ya. Daddy sebentar lagi pulang," katanya sambil mengelus perutnya yang masih datar. "Hah, itu pasti Daddy pulang. Yuk kita susul Daddy," kata Ralin. Ralin keluar kamar. Tapi Ethan tidak langsung ke kamar seperti biasanya, melainkan pergi ke ruang kerjanya. Mungkin Daddy masih belum selesai. "Kita masuk kamar dulu ya sayang," kata Ralin, mencoba untuk menghibur dirinya. Karena tidak biasanya Ethan langsung masuk ke dalam ruang kerja seperti tadi. Sedingin apapun Ethan akan ke kamar dulu. Ethan mendapat foto Ralin sedang memeluk laki-laki lain dari nomor tidak dikenal. Ia murka, marah. Ia kira Ralin berbeda dan hanya untuk dia. Tapi semua salah. Apa ini karma dari masa lalu yang ingin memisahkan adiknya dengan kekasihnya? Padahal ia memisahkan adiknya karena kekasih adiknya itu. "Wah!" teriakan frustasi keluar dari mulut Ethan. Dia begitu malas bertemu dengan Ralin, dan tadi ia langsung masuk ke ruang kerjanya. Ia keluar dari ruang kerjanya sekitar jam 3 pagi. Dia masuk kamar, dan sampai di kamar ia tak melihat Ralin. Ia sempat mencari, tapi saat mendengar gemericik air, ia langsung melompat ke ranjang dan memejamkan matanya. Tapi mata tertutup itu terbuka ketika mendengar Ralin muntah-muntah. Tapi ia membiarkan saja. Hatinya masih sangat marah pada Ralin. Walaupun hatinya cemas mendengar Ralin muntah-muntah. Ralin keluar kamar mandi dan ia melihat Ethan sedang tertidur. Tapi saat ia ingin merangkak ke tempat tidur, perut Ralin mual lagi dan ia segera berlari ke kamar mandi. Ethan yang melihat itu heran dan bangun menyusul Ralin. Diusapnya belakang Ralin. "Kenapa?" tanya Ethan. Ralin menggeleng belum bisa menjawab karena mulutnya masih penuh dengan air untuk berkumur. "Makanya jangan kelayapan kalau di rumah. Diberi kebebasan, kelayapan tidak jelas." Kata-kata sinis Ethan membuat Ralin sakit hati. Kelayapan? Siapa yang kelayapan? Aku di rumah. Pergi juga ke Cafe Bila, gak kemana-mana. Ada apa sih dengannya? Gumam Ralin. Ralin menatap kepergian Ethan. Ralin keluar kamar mandi dan langsung turun ke bawah. Ia sempat melihat Ethan sebelum menutup pintu kamarnya. "Non, kenapa pucat sekali?" tanya Mak Jas yang baru keluar dari kamarnya. Ralin menggeleng. "Mak, tolong buatin teh." Badan Ralin lemes banget, pintal Ralin. "Tunggu sebentar," kata Mak Jas yang terlihat khawatir. "Ini, memangnya kenapa kok pucat wajahmu?" "Kecapean mungkin Mak," kata Ralin. Tidak ingin memberitahu sebelum Ethan tahu. "Ya udah, minum dulu tehnya." Ralin mengangguk. Setelah minum, ia kembali ke kamar dan berbaring di samping Ethan. Ralin menarik tangan Ethan ke atas perutnya. Terasa nyaman saat tangan besar itu berada di perutnya.
Ia berharap esok pagi Ethan akan menjadi Ethan yang menyayanginya seperti dulu. Ia pun terlelap kembali. Pagi, Ralin bangun dan Ethan sudah tidak ada di sampingnya. Ia segera ke kamar mandi, membersihkan diri dan turun. "Mak, Ethan kemana?" "Loh, dan Ethan pergi, Non? Non tidak dipamiti?" Ralin menggeleng. Sudah hampir 1,5 bulan Ethan berubah, dan itu membuatnya sakit. Apalagi sekarang ia sedang hamil, ia sangat sensitif. "Sarapan, Non?" Ralin menggeleng dan kembali masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Ralin menangis, sedih. Ethan yang dulu hangat berubah tidak memperdulikannya. Ia ingat kata-kata Alin. "Dia akan mudah melepasmu, semudah ia mendapatkanmu." Ralin menangis sampai bengkak matanya. Ponselnya berdering, nama Bila terpampang. Obrolan singkat tadi membuat Ralin segera bergegas menuju kafe Bila. "Beb, kamu kenapa?" tanya Bila, melihat temannya matanya bengkak dan terpaksa memakai kacamata. Ralin menggeleng. "Ethan sepertinya masih marah sama aku, Debil." "Hei, jangan sedih. Kasihan anakmu nanti. Buat happy aja. Mungkin Ethan lagi banyak pikiran," kata Bila menenangkan. Tak lama ada sosok pria menghampirinya. "Bang Fian? Tidak ke rumah sakit, Bang?" tanya Ralin. "Shift malam. Gimana kabar keponakanku?" "Baik, Bang, cuma masih sedikit mual," kata Ralin. "Biasa, masih bulan-bulan pertama. Memang begitu. Udah kamu minum obatnya biar mengurangi mualnya?" Ralin mengangguk. "Sudah, Bang, tapi masih tetap," katanya. "Minum dulu, Bang," kata Bila. "Makan biskuit asin, Lin. Kakakku dulu begitu," kata Bila. Ralin mengangguk. "Ntar akan aku beli." Fian memegang tangan Ralin, seolah tahu apa yang terjadi pada adik susuannya. Tepat saat itu, Ethan melihat. Kebetulan Ethan sedang mengadakan meeting di sekitar kafe Bila. Ia segera menghubungi Fadil. Ethan benar-benar marah dan kecewa. Ralin pulang ke rumah. Keadaan rumahnya sepi, tidak ada orang. Ia berjalan ke kamar, sepi. Tapi mobil Ethan tadi ada di garasi. Dia berjalan ke ruang kerja. Itu pun juga sepi. "Ethan?" panggilnya. Tidak ada sahutan. Suara pintu depan terbuka. Ralin buru-buru keluar. "Ethan?" panggilnya lagi. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat Mak Jas dari belakang. "Non?" panggil Mak Jas. "Mak, Ethan kemana? Mobilnya ada di garasi, tapi Ethan kok nggak ada?" tanya Ralin. "Loh, dan Ethan kan berangkat ke Singapura. Non tidak tahu. Tapi dan Ethan tadi bilang mau ke kantor dulu. Mungkin sekarang masih di kantor," kata Mak Jas. "Ralin ke kantor Ethan dulu ya, Mak," kata Ralin mengambil kunci mobil. Ia segera membawa mobil Ethan menuju kantor yang ia tahu dari Mak Jas tadi. Sampai di kantor, Ralin segera menuju ruang Ethan, tapi dijaga oleh satpam. "Saya mau bertemu Ethan, Pak," kata Ralin. "Tidak bisa Anda." "Ralin?" panggil seseorang. Ralin menoleh, melihat Risa dan Fadil baru masuk ke kantor. "Ralin, ada apa?" "Lepasin dia," kata Fadil. "Ayo ke ruanganku," ajak Fadil. Ralin mengikuti Fadil. Sampai di ruang, Ralin duduk di sebelah Risa. "Ethan di mana?" tanya Ralin. Membuat Fadil dan Risa mengerutkan kening. "Loh, tadi dia menyuruhku tetap stay di sini. Dia akan mengurus perusahaan yang di Singapura selama 3 bulanan," kata Fadil. Dan itu membuat Ralin lemas. "3 bulan?" tanya Ralin. "Iya, 3 bulan. Kamu gak tahu?" tanya Risa. Ralin menggeleng. Kenapa dia tidak bilang padaku? Kenapa seolah menghindariku?
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku ada salah sama dia? Kenapa dia gak ngomong? Sebulan setengah loh dia diemin aku. Aku bingung, kata Ralin. Apa karena aku ingin tahu tentang adiknya? Pertanyaan itu berkecambuk di hati Ralin. Ralin berdiri. Aku pulang dulu deh kak. Deal, pamitnya. Dengan tampang lesu. Kecewa, sangat kecewa dengan Ethan. Dia tidak tahu di mana salahnya sampai Ethan tega begini. Tidak sampai di situ, saat Ralin keluar lift, ia bertemu dengan Alin. Gimana? Benar kan kataku? Kau ditinggalkan sama Bang Ethan dengan mudah, semudah dia mendapatkanmu, katanya dengan ketawa soal mengejek dan meninggalkan Ralin. Ralin diam dan berusaha tidak mendengarkan. Ralin berusaha menahan air matanya biar tidak jatuh. Ia sedikit berlari menuju mobilnya dan pecahlah tangisnya di dalam mobil. Apakah sampai di sini? Apakah sampai di sini kisah cintaku? Bahkan aku belum sempat mengatakan aku mencintainya. Kenapa dia pergi tidak bilang padaku? Katanya di sela tangisannya, dan ia mengemudi mobilnya dengan berurai air mata menuju arah pulang. Bersambung. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan melanjutkan cerita ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.